Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi animasi 2 dimensi, 3 dimensi, yaitu KD1 12 prinsip dasar animasi 2D, 2 dimensi. Sebelumnya, apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar tersebut dapat berupa gambar makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan. Animasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu sequence gambar yang ditampilkan pada tenggang waktu atau timeline tertentu, sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Jenis-jenis animasi. Animasi tradisional. Animasi tradisional adalah salah satu bentuk animasi tertua dalam film, terkadang disebut sebagai animasi sel. Animasi dibuat dengan menggunakan kertas transparan seluloid. Yang kedua, animasi 2D vektor. Animasi dikontrol oleh vektor. Memiliki keunggulan yaitu grafik vektor dapat diperbesar, diperkecil tanpa mengkhawatirkan resolusi. Sistem ini dapat digunakan jangka panjang karena tidak perlu menggambar terus-menerus. Jenis selanjutnya, animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi ditandai dengan adanya bagian-bagian tubuh yang hampir terlihat semuanya, atau bisa dibilang semua bagian tubuh itu terlihat dalam berbagai skins gambar animasi. Selanjutnya, motion graphic. Motion graphic adalah potongan-potongan grafik digital yang menciptakan ilusi gerakan. Biasanya untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada penonton seperti iklan, urutan judul dalam film, dan lainnya. Selanjutnya, stop motion. Stop motion menjadi salah satu animasi yang proses pembuatannya bisa sangat sulit, dengan menghentikan gerakan gambar dan menyesuaikan objek fisik pada setiap frame. Gerakan diatur sedikit demi sedikit atau cepat lalu disimpan pada suatu frame, sehingga nanti akan menghasilkan ilusi bergerak. Oke, kita lanjutkan masuk ke materi intinya, yaitu prinsip dasar animasi. Ada 12 prinsip dasar animasi yang perlu diketahui untuk menjadi animator profesional. Yang pertama, squeeze and straight. Squeeze and straight adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Di dalam ilustrasi dapat dilihat ada gambar, ada dua gambar, yaitu gambar kiri bola memantul tetapi ukurannya tetap, tidak ada perubahan, sedangkan di sebelah kanan bola memantul namun ada perubahan bentuk, yaitu melonjong seperti itu. Bentuk perubahan bentuk tersebut menandakan benda elastis. Jadi fungsinya squeeze and straight ini membuat benda terlihat atau tampak elastis di dalam animasi. Selanjutnya, anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Kita lihat pada ilustrasi ada gambar Donald yang sedang ancang-ancang ingin berlari. Padahal di sini cuma terdapat satu gambar ya, hanya terdapat satu gambar, tetapi kita dapat mengetahui bahwa gaya tersebut adalah gaya ketika akan berlari seperti itu. Itu prinsip anticipation. Selanjutnya, staging. Staging ini ekspresi wajah. Jadi kalau kita memiliki karakter, kita bisa menunjukkan bahwa karakter tersebut ekspresinya sedang marah, senang, sedih. Itu fungsinya staging. Ada dua gambar di sini, poor staging dan good staging. Yang sebelah kiri poor staging karena tidak terlihat bagaimana ekspresi wajahnya. Kemudian untuk yang good staging, yang sebelah kanan itu sangat jelas ya. Selanjutnya yang keempat, prinsip strike ahead and pose to pose. Prinsip ini berkaitan dengan pembuatan animasi. Strike ahead action yaitu membuat animasi keseluruhan. Jadi satu orang menyelesaikan semua gambar dari awal sampai akhir, tahap demi tahap.
Sedangkan push to push, satu orang membuat poin-poin inti dari animasi, bisa di awal, di tengah, di akhir. Kemudian untuk bagian-bagian lainnya itu diisi oleh orang lain. Dan di sini dibutuhkan kerjasama tim dan cocok untuk project animasi yang besar. Selanjutnya, prinsip kelima, follow through and overlapping action. Prinsip yang mana bagian tubuh akan tetap bergerak sesaat setelah objek berhenti. Follow through action. Ketika ada orang melompat, di sini digambarkan kelinci melompat, padahal objeknya sudah berhenti, namun telinganya masih ada gerakan. Di sini disebut follow through. Kemudian overlapping. Secara mudah overlapping dianggap sebagai gerakan saling silang. Jadi ketika melompat, tangannya gerak, kakinya gerak, telinganya gerak. Ini kan gerakannya tidak satu kesatuan. Jadi bisa jadi tangannya gerak dulu, telinganya dulu, atau kakinya dulu. Kalau bersamaan itu kan aneh seperti robot. Selanjutnya, prinsip keenam, slow in and slow out. Ini yang sering digunakan dalam pembuat animasi. Jadi diawali dengan lambat, diakhiri dengan lambat. Otomatis kalau lambat gambarnya semakin banyak. Seperti contoh gambar berikut. Pada gambar terlihat di bagian awal ada slow in, kemudian di akhir ada slow out, sehingga gambarnya semakin rapat, di sini longgar, rapat kembali. Misal ada buah jatuh. Ini sesuai dengan prinsip GLBB, gerak lurus berubah peraturan, maka diawali dengan lambat dan semakin cepat karena gravitasinya semakin besar. Jadi seperti ini. Kalau dibuat konstan itu malah aneh. Kalau dibuat seperti ini aneh ya. Selanjutnya prinsip arch atau disebut mengikuti kurva atau pendulum, garis pendulum. Seringkali animasi itu lebih natural jika tidak beraturan. Jadi kalau dibuat lurus itu malah aneh. Kalau dibuat seperti ini bergelombang, ini seperti gerak sedang berjalan, kan tidak tidak lurus seperti itu ya. Kadang kakinya lebih lebar, kadang lebih merendah, meninggi, lebih ke kanan, lebih ke kiri, seperti itu. Lanjut, secondary action. Aksi kedua. Secondary action adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Digambar di sini ada orang yang sedang berlari atau melompat. Gerakan utamanya adalah melompat atau berlari. Gerakan sekundernya adalah topinya itu bergerak. Jadi yang utama adalah lari, lompat, otomatis benda-benda yang dipakai oleh objek utama itu harus mengikuti, harus mendukung, sehingga di sini prinsip secondary action perlu diterapkan. 9. Timing. Prinsip timing ini sangat penting. Timing menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Jadi ketika ada gambar di sini orang melompat ingin menendang. Ini juga berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu slow in, slow out. Tapi ini lebih ke objek. Kita menyesuaikan objeknya ini sedang melakukan aktivitas apa. Lanjut. 10. Appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual di dalam animasi.
Jika kita lihat animasi buatan Disney, DreamWorks, atau kreator animasi lain itu memiliki gaya animasi sendiri-sendiri. Kadang ada yang membuat berdasarkan bentuk tubuh, bentuk wajah yang lebih lebar, lebih kurus, besar di punggungnya, kecil pinggangnya, atau gaya-gaya pembuatan animasi lain. Ini yang menentukan bahwa animasi tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Ini fungsi prinsip APL. Jadi jika kalian ingin membuat animasi dan animasi kalian itu dapat sekali lihat, diketahui bahwa yang membuat itu Anda, itu fungsi APL-nya harus dimanfaatkan. Lanjut 11, ada exaggeration. Adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu. Kalau di dunia nyata mungkin benda jatuh akan seperti biasa, tetap, kemudian kalau memukul ya seperti biasa, dasarnya seperti itu, memukul bola golf. Namun untuk lebih ekspresif, lebih tampak animasi kartun, itu bisa seperti gambar kanan, bola jatuh ke bawah akan tampak penyok seperti itu. Untuk memukul juga gayanya lebay seperti ini atau berlebihan hiperbolis, ini lebih tampak kartun. Selanjutnya terakhir 12, solid drawing. Ini berkaitan dengan teknik menggambar dasar. Jadi jika kalian ingin membuat banyak gambar, ketika kalian membuat karakter di berbagai frame, kalian harus bisa membuatnya itu menjadi satu kesatuan. Jadi frame 1, frame 2, frame 3, walaupun gayanya berbeda, itu akan terlihat objeknya sama. Jangan sampai frame berubah-ubah, gayanya berubah, nanti terlihat karakternya juga berubah. Kalau dicontoh di sini, solid drawing membuat gambar seperti ini di berbagai gaya akan tampak sama, topinya sama, sepatunya sama, gaya tangannya, matanya. Jadi ada konsistensi ya tiap-tiap gambar. Baik, cukup sekian. Jika belum paham bisa diputar ulang videonya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.